sahabat Ruang Baca. Nah, sahabat Ruang Baca nih yang sedang mendengarkan dari rumah atau dari mobil atau mungkin sambil menunggu waktu berbuka puasa. Nah, selamat datang di podcast kita tercinta yaitu Ruang Baca Lebih Dari Sekadar Membaca. Nah, karena ini bulan Ramadan nih Lazuardian yang penuh berkah insya Allah, hari ini kita akan membahas salah satu buku yang sangat cocok sekali dibaca di bulan puasa, yaitu buku ini, Let's Say Assalamualaikum. Nah, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Wiwit Widiawati, namun saya akrab dipanggil dengan nama Dia. Saya pustakawan di Lazuardi Global Compassionate School. Nah, salam kenal Lazuardian dan sahabat Ruang Baca. Nah, tapi nih sebelum kita mulai, seperti biasa kita akan awali dengan pantun dulu nih. Jadi teacher Dia mau berpantun dulu ya. Kalian bilang cakep, oke? Oke. Duduk rapi membuka buku. Cakep. Membaca cerita penuh makna. Cakep. Ramadan datang menyentuh kalbu. Cakep. Mari ucapkan salam penuh cinta. Cakep. Terima kasih anak-anak kreatif Lazuardi. Nah, sekarang nih Lazuardian semua pasti sudah siap nih berkenalan dengan bintang tamu kita hari ini. Kira-kira teacher Dia hari ini ditemani sama siapa nih? Teacher Dia hari ini sudah ditemani sama 3 anak kreatif Lazuardi dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 dari SD Lazuardi Global Compassionate School. Boleh nih kenalan dulu dari yang paling dekat sama teacher Dia. Boleh kenalan dulu kepada teman-teman semua yang ada di rumah. Halo. Namanya siapa? Halo, namaku Kibi. Dari kelas apa, Kibi? Dari kelas Asiatik Cita kelas 1. Halo, nama aku Kayla. Aku dari kelas 3 Salah. Oke, salam kenal kakak Kayla. Kakak Kayla dari kelas 3 nih. Halo, nama aku Elmira dari kelas 2 Ai. Oke, jadi hari ini teacher Dia ditemani sama 3 anak kreatif Lazuardi. Nah, teacher Dia mau bertanya nih, karena kita lagi bulan Ramadan, apa kebiasaan kecil yang kalian lakukan ketika sedang menunggu waktu berbuka puasa? Kibi ngapain aja nih kalau menunggu waktu berbuka puasa? Apakah membantu mama? Membantu mama. Berenang? Ke taman. Ke taman? Enak banget. Banyak banget kegiatan Kibi ya. Iya, banyak banget. Habis. Sepertinya senang. Waduh. Wow. Main bola basket. juga, main basket juga. Jadi Kibi memanfaatkan waktu menunggu buka puasa Dan dengan mikir kegiatan bermanfaat. makanan untuk buka nanti. Oh, menyiapkan. Mikir. Oh, memikirkan. Nanti sambil membantu ibu juga nih menyiapkan makan berbuka puasa, betul? Betul. Kalau Kayla sama Elmira, apa nih yang dilakukan ketika sedang menunggu waktu berbuka puasa? Kalau aku biasanya cari takjil Wah, sama siapa aja cari takjilnya? sama om sama tante. Seru sekali. Kalau Elmira? Kalau aku kadang-kadang itu beli takjil dan paling seringnya itu ngaji di rumah. Masya Allah. Aku juga ngaji di rumah. Bagus banget nih Benar. anak-anak Al-Quran. Lazuardi. Al-Quran. Sama sholat, sama ngaji. Jadi Nah, memang iya itu. ketika kita lagi menunggu waktu berbuka, kita bisa mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ngajinya dari jam 5 dari jam setengah 6 sampai buka. Bisa jadi nanti Elmira khatam satu Aku Al-Quran dari pagi nih. sampai maghrib dong. Wow, iya, bismillah ya, tetap semangat nih anak-anak. Nah, sekarang sebelum kita masuk mengenai bedah buku hari ini, buku ini Lazuardian. Nah, teacher Dia mau bertanya dulu nih sama anak-anak kreatif Lazuardi yang menemani teacher Dia hari ini. Oke. Sejak kapan kalian suka baca buku? Boleh Elmira dulu? Aku itu dulu, aku tuh sering banget baca buku dan aku juga banyak buku gitu, buku yang bekas tapi tetap dalamnya masih bagus. Aku simpen tuh, ada berapa aku nggak ngitung. Nanti kan aku baca sendiri. Nah, habis baca nanti aku ceritain ke mami aku apa yang paling seru di bagian buku itu gitu. Jadi dari buku-buku yang ada di rumah, Elmira sudah mulai suka membaca buku nih Lazuardian. Iya.
Kalau Kaila dari mana nih? Dari Kalau kapan? aku dulu pas TK pernah dibeliin buku satu, terus aku baca, terus jadinya aku suka. Tapi lama kelamaan aku jadi udah lama nggak suka, kayak gak baca buku. Terus pas kelas 2 aku jadi baca buku lagi, jadi suka lagi deh. Alhamdulillah. Buku apa nih yang Kaila suka? Aku suka buku bahasa Inggris yang judulnya Bunny Corn. Oke, Kalau ini seru aku, nih. kalau Kaila? aku sukanya itu bukunya yang buku planet, buku apa-apa yang bisa aku pelajari. Iya, benar. Ya betul, bagus nih Lazwardian. Betul banget. Nah kalau Kibi tadi kan kakak Elmira sudah, kakak Kaila sudah. Kalau Kibi sejak kapan suka baca buku? Dari 3 tahun. Kibi sudah suka baca buku dari umur 3 tahun nih Lazwardian. Dulu dibacain sama mama apa sama ayah? Sama ayah. Sama ayah. Jadi ada ayah yang bacain buku untuk Kibi. Dibacain tentang Nabi Muhammad. Masya Allah. Dulu betul. pas 2 tahun sama itu 1 tahun. Nggak suka baca buku juga. Nggak suka. Oh nggak suka, kenapa tidak Karena suka nggak baca ada. buku? Belum kenal ya, belum Karena- kenal sama buku ya. Karena belum kelihatannya seru. Tapi tidak apa-apa, bagus sekali nih. Nah, jadi Lazwardian ternyata setiap orang dan setiap anak-anak kreatif Lazwardi di sini punya cerita sendiri nih tentang bagaimana mereka mulai suka membaca. Dan di ruang baca sendiri, kita percaya nih bahwa membaca bukan hanya soal bisa mengeja, tapi tentang merasakan, memahami, dan mempraktikkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari dari buku yang dibaca. Seperti tadi yang dikatakan oleh Elmira nih, kalau dia baca buku yang sesuai dengan hal-hal yang bisa dia pahami dan dipelajari. Lazwardian sudah siap mulai ceritanya? Siap. Jangan kemana-mana ya Lazwardian. Nah buat Lazwardian yang sedang mendengarkan, Lazwardian juga boleh nih untuk menjawab pertanyaan tadi. Sejak kapan Lazwardian suka baca buku? Boleh tulis di kolom komentar ya. Nah siapa tahu nih cerita kalian bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman Iya. semua yang sedang mendengarkan atau yang sedang membaca. Iya, jadi nanti kalau kita udah ngerti, kalau teman kita belum ngerti ya kita ajarin. Betul, kita saling Membantu. membaca, Kita saling teman. membantu. Betul, bekerja sama dengan teman. Iya, bekerja sama. Oke, halo Lazwardian. Nah, kembali lagi nih, sekarang kita masuk ke buku yang akan kita bahas hari ini, yaitu Let's Say Assalamualaikum. Nah, judulnya aja sudah terdengar sangat lembut ya anak-anak Iya. semua. Nah, Iya, coba iya. seperti sebuah ajakan yang penuh makna nih menurut Iya. kalian sendiri nih. Iya. Kan kalian sering banget mengucapkan Assalamualaikum atau sering Iya. mendengar Assalamualaikum kan? Iya. Menurut kalian Iya. apa arti Assalamualaikum? Boleh ya Kaila? Artinya tuh kayak Halo. Iya, kayak Menyapa. menyapa. Dan itu juga kata ramah. Betul. Ada yang mau menjawab lagi? Assalamualaikum itu apa sih artinya? Dan juga kata yang sopan. Betul. Iya. Jika ingin pergi kayak masuk ke rumah orang gitu. Iya. Iya, kalau kita bertemu sama seseorang kita ucapkan Assalamualaikum. Iya. Lalu menjawabnya dengan kalimat apa? Waalaikumsalam. Betul. Nah, ternyata Assalamualaikum dan Waalaikumsalam itu punya makna loh Lazwardian. Di Wah, buku apa ini- maknanya? Iya, Wah, di apa buku ini dikasih maknanya? tahu nih. Ada kamus mini di belakangnya. Jadi Wow, belakangnya nih ada kamus mini. Jadi Assalamualaikum itu katanya semoga keselamatan terlimpah padamu katanya. Jadi kita seperti mendoakan orang nih. Dan Waalaikumsalam sendiri punya arti juga, semoga keselamatan dan rahmat Allah serta keberkahannya terlimpah padamu juga. Jadi ketika kita mengucapkan Assalamualaikum dan menjawab Waalaikumsalam, itu kita seperti sedang mendoakan orang tersebut ya Lazwardian. Wow. Iya. Itu Lazwardian. Oh, Nah. oke. I see. Di buku ini juga diceritakan juga nih anak-anak, kalau buku ini menceritakan tentang siapa ya namanya, Hana dan Zaki yang bertemu dengan paman mereka di desa dan mereka bertemu banyak orang. Nah, ketika bertemu dengan banyak orang ini, Dia mengucapkan assalamualaikum tidak? betul mengucapkan seperti ini nih.
di cerita sebelah sini ketika pertama kali Terus datang. dijawab Waalaikumsalam nggak? Betul, ini ya. Assalamualaikum paman, katanya. Hana menyapa. Paman. Betul, nah paman menjawabnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi memang di buku ini pun dari awal kita sudah diperkenalkan kalau kita bertemu dengan seseorang kita mengucapkan assalamualaikum. Nah, coba deh teacher dia mau bertanya lagi nih ke anak-anak Apa ya? kreatif Lazuardi. Dalam keseharian Kibi, Kaila sama Elmira, ada nggak nih momen dimana kalian tidak sempat mengucapkan kata salam tadi? Biasanya itu aku kalau masuk rumah itu kadang-kadang lah habis ngaji pulang sekolah itu kadang-kadang tuh aku sering lupa dan tapi aku nggak terus-terusan gitu, cuman palingan kalau aku lupa itu diingetin assalamualaikum gitu, soalnya aku masih kayak lupa-lupa dikit tapi sekarang udah enggak. Oke, bagus sekali. Jadi meskipun kita sempat lupa, kita Aku diingatkan juga. lagi. Kibi sama Kaila juga sama. Kalau aku itu biasanya lupa kalau misalnya mau salim teacher. Oh, Dan juga kayak Elmira saat masuk rumah lupa jawab assalamualaikum. Tapi sekarang kita dibiasakan untuk mengucapkan salam ya ketika kita bertemu sama seseorang. Betul. Iya. Atau ketika sedang masuk rumah, itu bagus sekali nih Lazuardian. Kalau misalnya tadi kita masuk kelas terus kita melihat teman-teman, apa yang biasanya kita lakukan? Apakah langsung menyapanya dengan salam atau duduk dulu terus langsung menyapa? menyapa dulu baru duduk. Kita memang selalu dibiasakan ya untuk mengucapkan salam kepada setiap orang. Nah, di sini juga diceritakan nih kalau misalnya kalian kalau mengucapkan salam dengan senyum atau cuma assalamualaikum? Dengan senyum dan juga sambil menyapa dan juga assalamualaikum dan juga jawab salam. Kenapa kita harus tersenyum? Karena kalau misalnya kita agak senyum kita kayak mereka tuh ngerasain kalau tuh gak menghargai gitu. Oh, Di sini juga diceritakan nih anak-anak kayak misalnya nih di sini ceritanya kan mereka lagi ada di desa ya. ya. Mereka ke desa terus bertemu sama rumah paman. Wah, Nah, ada hewan ternak yang lucu nih. Bisa lihat ya di sini ada Dibaca. hewan ternak. Lalu di sini mereka bertemu juga nih dengan orang yang sedang melakukan panen padi katanya. Wow. Ketika bertemu di sini Hana bilang assalamualaikum, kata Hana kepada para petani. Nah, kalian pernah lihat nggak proses menanam padi? Pernah aja, aku juga suka menanam di rumah. Menanam daun sirih. Itu oke tanaman oke. obat tuh. Lanjut lagi ke ceritanya. Jadi ketika Hana, Zaki dan Paman bertemu petani di Dieng, wow jauh sekali menanamnya. Wah, Nah, di sini mereka Petaninya juga menjawab waalaikumsalam. betul sekali. Jadi sambil mengucapkan assalamualaikum dan dibalas dengan waalaikumsalam, mereka semua terlihat sedang tersenyum Lazuardia. tapi kok itu mukanya jadi kayak emoji gitu? Yang ini. Nah, kalau Ada lidahnya. ini itu ceritanya orang-orangan sawah. Iya, biar nggak ada tikus, nggak ada tikus, nggak ada burung. Burung langsung terbang. Betul. Jadi berarti itu tuh biar kayak gak ada hewan-hewan. Iya. Iya. Betul sekali. Nah, lalu ketemu lagi gini. sama ketemu lagi nih sama petani yang lain. Wah, Nah, di sini mereka lagi mau makan siang katanya. Assalamualaikum lagi nih ucap Hana dengan wajah tersenyum. Nah, mereka kan senang sekali ya diucapkan salam sampai akhirnya di sini si Zaki bertanya nih kepada kakaknya. kita harus sering mengucapkan salam ya. Iya, nah kata Zaki, betul nih pertanyaan Elmira, Kak Hana kenapa dari tadi Kak Hana ucap salam terus katanya. Nah, tadi kata Hana, tadi malam kata Paman kalau mau disayang Allah, salah satunya dengan menebar salam kepada semua orang. Jadi salah satu cara kita untuk disayang sama Allah,
kita mengucapkan assalamualaikum, menebar salam kepada setiap orang yang kita temui, Lola Zuardian. Gitu. Alhamdulillah. Nah, coba kan tadi kalau misalnya kita mengucapkan salam dengan assalamualaikum, rasanya seperti hati kita terasa lebih ringan ya. Seorang juga akan tersenyum melihat kita. Hati kita tuh jadi senang. Kita tuh harus sering jawab salam ya kalau ketemu dengan orang. Betul, itu juga akan menambah Pahala ya? pahala dan kedekatan kita sama orang tersebut. Karena tadi kebaikan itu ternyata bisa dimulai dari hal yang kecil loh. Kecil sampai besar. Betul, assalamualaikum ini punya makna yang sungguh mulia sekali tadi. Nah sekarang bayangkan nih kalau misalnya kalian menyapa teman kalian dengan tersenyum tadi. Tadi kalian merasakannya lebih senang ya. Iya. Lebih Iya aman. benar. Dan teman kita juga jadi merasa senang. Jadi senang, jadi kita bisa menjaga persaudaraan juga nih dengan teman-teman kita. Betul. Iya. Nah ternyata satu salam ini bisa mengubah suasana loh, betul nggak nih? Iya dong. Dari biasa saja bisa menjadi lebih ramah. Iya Dari canggung Iya, bisa jadi benar. akrab. Pernah nggak kalian Iya merasa dong. canggung sama teman? Pernah. Aku sih kadang-kadang pernah, kadang-kadang enggak. Aku sih gak pernah. Nggak pernah. Misalnya kayak Lupa aku ya. temennya lagi ngapain terus kalian, aduh aku mau nyapa tapi aku canggung nih sama temen aku gitu. Tapi aku pernah sih, Cer. Iya, bener, Aku temennya pernah. lagi ngerjain sesuatu, kita mau nyapa tapi bingung nih. Nah, Aku dengan- pernah tuh. Boleh Iya, gimana ceritanya? apalagi kalau teman baru. Nah, betul tuh. Sekarang kan kita sudah memasuki bulan Ramadan nih. Ini puasa hari ke. Iya. Ya, kita sudah mulai memasuki bulan Ramadan. Iya, sudah mulai puasa juga. Betul, kita sudah mulai puasa. Nah, selain memberi salam, kebaikan apa nih yang kalian lakukan juga saat puasa? Tadi ada yang membantu ibu menyiapkan makanan. Buat bantu Mbak bereskan rumah, terus bantu Mama dan Papa siapkan sahur dan juga buat buka puasa. Aku Boleh Elmira. Aku kebaikan yang aku lakukan itu di bulan Ramadan. Nah, aku itu dulu pernah tuh nyiapin sahur. Aku nyiapin makanan-makanan sama pas buka puasa. Kadang-kadang juga aku nyiapin juga. Nah, terus bantuin ini beres-beres, ngepel, lap. Terus kalau udah beres semua, aku ngerjain tugas aku. Oke, jadi selain tadi kita mengucapkan Hebat salam, banget. Hebat. saya mengucapkan salam terus tersenyum juga kepada orang-orang. Ternyata anak-anak yang di sini juga membantu menyiapkan makanan ketika mau berbuka atau sahur, lalu membereskan rumah itu. Iya. Sekali konsisten ya. Kadang kita berpikir nih kalau misalnya kebaikan itu harus sesuatu yang besar. Padahal ternyata dari tadi kita tersenyum lalu mengucapkan salam kepada teman itu juga sudah termasuk kebaikan loh teman-teman. Nah, padahal dari buku ini juga kita belajar hal kecil nih seperti mengucapkan assalamualaikum bisa membawakan dampak yang besar karena maknanya sangat dalam sekali karena kita sedang mendoakan dan memberikan hadiah secara tidak langsung kepada teman kita itu. Iya, betul sekali. Satu salam bisa membuat hati lebih tenang. Iya, dan itu juga artinya itu kita tuh mendoakan orang yang kita kenal, misalnya tetangga. Iya, gitu. teman. Ya teman. Jadi dia itu adik, orang tua, kakak. Tante, tete, Iya, semuanya ya. Jadi ternyata satu Sepupu. salam bisa membuat pertemanan jadi lebih erat dan satu Iya, salam iya. bisa menjadi awal dari Benar kebaikan lain. Jadi dari awal itu udah jadi bestie gitu loh. Iya, benar. Jadi kenapa kita membahas buku ini? Karena ternyata dari buku ini kita bisa memahami cerita dan juga mempraktikkan maknanya dalam kehidupan sehari-hari. Buku itu sangat bagus.
kita akan bermain sebentar, namanya salam ekspresi. Wow. Pasti seru banget. Kita akan Iya. mengucapkan, iya, kita akan mengucapkan assalamualaikum dengan berbagai cara. Siap? Oke. Kita akan mencoba yang pertama dulu, yaitu versi semangat. Coba Elmira bayangkan, Elmira bertemu teman setelah libur panjang. Coba ucapkan salam dengan penuh energi dan menyapa teman tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus langsung menyapa teman, kayak halo, kita udah lama banget nih gak ketemu. Halo Bina, kita udah lama banget nih nggak ketemu. Soalnya kita itu libur panjang ya. Iya betul, nah itu kan dengan versi semangat. Nah sekarang nih versi yang lembut deh, misalnya Oke. Kibi. Coba Kibi bayangkan ketika Kibi pulang ke rumah, Kibi mengucapkan assalamualaikum kepada orang-orang yang di rumah. Coba ucapkan dengan suara yang lebih pelan dan hangat. Lembut. Ya, dengan lembut coba Kibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kibi pulang gitu ya. Kibit pulang. Ibu. Nah, sekarang Kayla Udah. nih, misalnya ini versi ketiga Ada, Mbak. itu seperti menghibur teman yang lagi sedih. Misalnya coba bayangkan Kayla melihat ada temennya yang kurang semangat nih. Bagaimana cara Kayla mengucapkan assalamualaikum agar supaya dia merasa ditemani? Aduh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Play. Kamu mau ada yang diceritain gak sama aku? Kamu gitu ya? ada yang mau diceritain gak sama aku? Sini aku temenin kamu. Sini gitu aku ya. temenin kamu ya. Jangan sedih lagi. Habis itu kan kita jadi lebih dekat dengan teman. Iya. Nah ternyata satu kata itu bisa memiliki nuansa yang berbeda-beda tergantung bagaimana cara kita mengucapkannya, ternyata Lazuardia. Yap, betul Dengan sekali. tadi semangat, lembut, dan juga dengan merasa ditemani di temannya. Nah sekarang sebelum kita menutup podcast kita hari ini, teacher dia mau bertanya satu hal penting nih. Apa tuh? Kalau Apa kalian bisa memberikan satu pesan untuk teman-teman yang sedang mendengarkan, apa pesan yang ingin kalian sampaikan kepada teman-teman semua? Aku ya. Boleh Kayla. Kalian jangan lupa ya, jika kalian mau ketemu sama orang-orang ataupun kakak adik dan orang tua, kalian harus menjawab salam. Betul, memberikan salam kepada teman tersebut atau kepada orang tersebut ya Kayla. Oke, Elmira, apa pesan yang mau disampaikan? Pesan yang mau disampaikan. Oh, kalian kalau jika kalian ada di rumah atau kalian ingin berkeluar belanja atau berjalan-jalan bersama adik kita harus mengucapkan salam. Tetapi jika kamu lupa bisa mengucapkan salam kembali saja. Jadi kalau lupa gak apa-apa, diulangi saja. Betul, jadi kalau Betul misalnya banget. kita ketemu orang, Betul. kita ucapkan assalamualaikum. Kalau Kibi apa pesannya? Ya, Kibi. Pesan untuk teman-teman yang sedang mendengarkan di rumah. Semoga teman-teman ingat untuk menyapa Apa dengan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah, terima kasih banyak nih atas pesan kalian hari ini yang penuh makna sekali nih. Nah sebelum kita benar-benar berpisah, teacher dia mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Elmira, Kayla, dan Kibi yang sudah mau membedah buku ini bersama nih dan sudah mempraktikkan dan sudah mempraktikkan praktik baik mengenai memberi salam kepada teman-teman atau kepada orang lain yang kita yang sedang bertemu. Nah, sebelum kita benar-benar berpisah nih, tadi kan teacher dia buka dengan pantun. Sekarang teacher dia mau menutupnya dengan pantun lagi nih, boleh? Oke, Cel. Oke, Cel. Boleh dong. Biar cakep lagi ya. Iya. Pergi ke masjid bersama teman. Cakep. Langit senja berwarna keemasan. Cakep. Ramadan hadir membawa ketenangan. Cakep. Mari awali hari dengan salam kebaikan. Cakep. Oke, baik, terima kasih Lazuardia yang sudah menonton hari ini. Sahabat
sahabat ruang baca semua, ingat ya, membaca buku bukan hanya tentang melihat kata-kata, tetapi tentang mempraktikkan maknanya Iya. dalam kehidupan sehari-hari. Itu juga bisa dipelajari. Betul. Nah, karena di sini di ruang baca, membaca itu lebih dari sekadar membaca. Iya. Sekali lagi terima kasih. Kita ucapkan bersama-sama wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa di episode Dadah.